like, komen, dan subscribe channel Azam TV Jabar. Terima kasih. Polres Karawang berhasil menangkap pelaku pembunuhan sopir taksi online. Pelaku membuang jasad korban di pinggir irigasi Kalimalang, BTB 1, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Inilah sejumlah barang bukti berupa mobil yang berhasil diamankan Polres Karawang dari tangan pelaku pembunuhan yang plat mobilnya sudah diganti. Selain mobil, polisi juga berhasil mengamankan handphone, kunci mobil, dan baju. Menurut Kapolres Karawang AKBP Edward Zulkarnain mengatakan kejadian pembunuhan ini diketahui pada Sabtu lalu 21 Desember 2024. Setelah mendapatkan informasi bahwa telah ditemukannya mayat tanpa identitas di pinggir aliran Kalimalang BTB 1 Ciampel, Karawang. Kemudian saat Reskrim Polres Karawang menindaklanjuti penemuan mayat tersebut dan diketahui bahwa korban merupakan sopir taksi online. Setelah mendapatkan sejumlah keterangan dari berbagai pihak, polisi berhasil menangkap pelaku berinisial AS 42 tahun di Jawa Tengah. Selain itu, motif pelaku tega menghabisi korban karena untuk memenuhi keinginan istri pelaku untuk memiliki mobil. Adapun kronologi dan modus pembunuhannya, Kapolres Karawang beberkan secara rinci pada video ini. Jadi, seperti kita ketahui, pada hari Sabtu ya, pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024, ditemukan mayat seorang laki-laki di pinggir Kalimalang, BTB 1, wilayah Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, di mana mayat tersebut tanpa identitas. Selanjutnya Sareskrim Polres Karawang bekerjasama dengan Sareskrim Polsek Ciampel membawa jenazah korban ke rumah sakit melakukan visum. Dari visum didapatkan keterangan bahwa ditemukan luka bekas sayatan benda tajam di leher korban. Dari hasil visum ini selanjutnya penyidik melakukan penyelidikan olah TKP. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari biodata korban. Siapa korban sebenarnya? Kemudian didapat informasi bahwa korban merupakan salah seorang pengemudi taksi online. Kemudian dari biodata tersebut kita bekerjasama dengan penyedia jasa taksi online untuk mencari informasi data pemesanan, siapa terakhir memesan taksi online kepada korban. Dari langkah tersebut kita dapatkan informasi, kemudian kita melakukan penyelidikan, meminta keterangan beberapa saksi. Kemudian hari Jumat, hari Sabtu, dapat informasi bahwa seorang laki-laki berinisial AS 42 tahun sebagai pemesan terakhir taksi online milik korban, dan dapat informasi bahwa yang bersangkutan berada di salah satu kabupaten di wilayah Jawa Tengah. Ya. Kemudian dari informasi tersebut, penyidik melakukan penyidikan bekerjasama dengan aparat kepolisian setempat. Ada gabungan 3 Polres, kita bekerjasama untuk mencari alamat yang dimaksud. Kemudian setelah penyidik mendatangi rumah tersebut, penyidik menemukan satu unit kendaraan yang ciri-cirinya sama persis dengan kendaraan yang dimiliki oleh korban. Kemudian penyidik mengamankan 2 orang laki-laki suami istri, laki-laki dan perempuan suami istri. Kemudian selanjutnya mengamankan 1 unit mobil yang di dalamnya masih terdapat barang bukti milik korban, di antaranya handphone, KTP, dan identitas lain. Kemudian unit kendaraan transaksi dibawa ke Polres Karawang. Setelah di Polres Karawang dilakukan pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi tambahan. Kemudian berdasarkan alat bukti yang ada, ditemukan bukti pembenaran yang cukup bahwa laki-laki inisial AS berumur 42 tahun merupakan pelaku tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan terhadap korban, sebagaimana dimaksud pasal 340 KUH pidana, pasal 340 dan atau pasal 339 dan atau pasal 338 dan atau pasal 365 KUH
KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup dan atau 20 tahun dan atau 15 tahun. Modus operandi dari pelaku, satu hari sebelumnya, yaitu pada hari Jumat, pelaku memesan taksi online. Kebetulan mendapat orderan si korban. Kemudian korban menjemput pelaku, kemudian dibawa ke satu tempat. Di tengah perjalanan, pelaku minta kepada korban supaya aplikasi dimatikan, di-off-kan, dengan alasan saya mau berpindah lokasi, ada tujuan berikutnya, tolong matikan, tapi kita tawar-menawar. Akhirnya terjadi tawar-menawar antara pelaku dan korban di situ, disepakati harga untuk pengantaran sejumlah berapa ratus ribu, 400 ribu disepakati untuk mengantar korban ke suatu tempat. Dan pelaku dengan korban bertukaran nomor telepon. Pada hari itu korban mengantar pelaku ke lokasi tujuan, pelaku diturunkan dan korban kembali. Itu kejadian pada hari Jumat, satu hari sebelumnya. Keesokan harinya, pada saat hari kejadian, pada hari Sabtu, tanggal 1 Desember, pelaku kembali order taksi online kepada korban. Namun secara online ditelepon langsung. Jadi pelaku langsung menelpon korban untuk diantarkan ke suatu lokasi tempat. Terjadi transaksi negosiasi harga, korban sepakat. Kemudian korban menjemput pelaku di rumahnya. Di tengah perjalanan timbul niat pelaku untuk menghilangkan nyawa dari korban. Diantar sampai ke tujuan, begitu sampai ke tujuan yang disepakati, timbul niat lain dari pelaku. Pelaku khawatir, ada kekhawatiran dari pelaku, mungkin bahasa pelaku kasihan. Kemudian para pelaku minta kepada korban untuk diantar ke tempat yang lain. Namun korban menyampaikan bahwa jika pindah lokasi harus ada transaksi lagi. Kemudian mereka diskusi masalah harga. Di tengah diskusi harga terjadi cekcok, tidak sepakat harga antara pelaku dengan korban. Menurut keterangan pelaku emosi dan melihat satu buah gunting di belakang jok pengemudi. Pada saat itu pelaku duduknya persis di belakang pengemudi. Kemudian sudah emosi, pelaku mengambil gunting tersebut dan menusukkan ke leher korban. Nah, setelah ini kejadian tersebut, pelaku sudah memastikan bahwa korban meninggal dunia. Motif dari pelaku, jadi latar belakang motifnya bahwa pelaku berjanji kepada istrinya untuk memberikan 1 unit mobil. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 340 tentang pembunuhan berencana, pasal 368 tentang pencurian dengan pemberatan, dan pasal 363 tentang pencurian. Saat ini pelaku mendekam di rumah tahanan Polres Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Johar Hasibuan, Liputan Azam TV, Jabar melaporkan.